Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا إني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين. صدق Allah. Ini merupakan maqta' jadid, ya, penggalan baru dari penjelasan surat At-Tur, dari tema-tema surat At-Tur. Jadi temanya mengingatkan Rasulullah untuk terus berdakwah. Ya, berdakwahlah, ya. Istilahnya di sini fadzakir, ya. Sampaikan dakwah sebagai mengingat. Maka kalau tidaklah anta bi ni'mati rabbika, maka tidak mungkin kamu yang sedang mendapat nikmat dari Allah seperti yang dituduhkan kepadamu sebagai kahin, ya, sebagai dukun, ya, ataupun sebagai orang yang gila. Ya. Jadi tema ini sepertinya mengalami perubahan yang sangat beda dengan tema-tema sebelumnya. Ya. Tema sebelumnya tentang adab neraka. Inna adab rabbika lawaqi' lahu min dafi' yawma tamuru as-sama'u mawra tasirul jibalu sayra, sesuai yang didahului dengan sumpah. Dan tentu bagi orang beriman, ayat-ayat neraka menjadi tujuan ataupun target utama dalam kehidupan ini agar selamat dari neraka itu. Ya. Sebagaimana Allah katakan, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kemudian berbicara tentang nikmat surga. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Salah satu rinciannya bahwa orang-orang beriman punya hak beri syafaat kepada keluarganya.
yang tidak memiliki kesamaan bobot ketakwaan, ya. Tapi masih dalam kesolihan. Ya. Jadi anaknya, solehannya nilainya 9, 10, orang tuanya cuma 6, ataupun sebaliknya, maka itu anak dan orang tuanya, mungkin juga istrinya, keluarga besarnya, itu akan diikutkan oleh Allah dengan orang beriman yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Itu yang dimaksud dengan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan menjelaskan salah satu suasana di surga. Suasananya akan ada reuni, ya. Usia saat ini, zaman ini pada senang reuni, ya. Reuni dengan teman TK-nya, teman SD-nya, teman. Al-Quran pun juga menjelaskan seperti itu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaaءalun. Reuni yang dibahas adalah kegiatan-kegiatan amal solehnya bersama teman-temannya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Itulah penjelasan yang cukup panjang tentang neraka dan surga. Kemudian tema berikutnya adalah berdakwahlah. Artinya apa? Artinya ya, ayo ajak semua manusia itu agar selamat dari neraka dan masuk surga. Maka jika yang diajak saja bisa selamat dari surga dan neraka, apalagi yang mengajak. Itu mereka lebih berhak, lebih dekat untuk mendapat balasan. Balasan selamat dari neraka dan masuk surga insya Allah. Karena Allah akan sediakan pahala yang besar dan tidak terputus untuk orang-orang yang menjadi pengajak. Ya ibarat orang dagang itu ya menjadi agen, ya. Jadi sales alat-alat rumah tangga, ya otomatis ya sales alat-alat rumah tangga itu ya menikmati semua jualan yang dijual, ya. Sehingga orang lain menikmati jualannya, dirinya menikmati barang dagangannya yang tentu ada tambahan-tambahan bonus-bonus yang lain. Nah inilah fadzakir fama anta bini'mati rabbik. Maka siapa yang berada dalam kehidupan mengajak orang lain, istilahnya fadzakir, ketika ada di surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta fadzakir, ya. Maka sesungguhnya manusia itu berada di dalam nikmat Allah. Dan ini sangat banyak, ya.
segala kondisi kebaikan ya, itu diistilahkan oleh Allah dengan nikmat. Tujuannya apa? Meluruskan pemikiran manusia yang cenderung memahami nikmat itu apabila urusannya dengan harta atau dengan kenikmatan-kenikmatan kehidupan. Sedangkan Al-Quran istilahkan nikmat itu ya, untuk amal-amal yang mengantarkan manusia itu ke surga. Ya. Sehingga harus dipahami orang-orang berada dalam solihannya, amal-amal solehnya, ya, disebut nikmat ya, sebagai pengingat bahwa sebelum kamu masuk surga, sesungguhnya kamu itu sudah dalam kenikmatan. Coba baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Berilah kami, tunjukkan kami ke jalan orang yang telah kau beri nikmat. Siapa orang yang telah beri nikmat? Ya para nabi, para orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, para syuhada, orang solihin. Semua orang-orang yang telah mendapat hidayah, mendapat amal, ya. Dan apa? Utamanya hidup dalam islahul ummah, hidup dalam kegiatan upaya memperbaiki umat. Itu nikmat. Apalagi. Karena itu Rasulullah di ayat ini disebut fama anta bi ni'mati rabbik. Kamu saat menjadi dai, saat mengajak umat, saat memperbaiki umat, kamu berada di dalam nikmat Allah. Jadi nggak mungkin orang berada dalam nikmat ya disebut dengan kahin atau majnun. Dan ini juga diulang di surat Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Mungkin orang berada nikmat Allah, maksudnya berada dalam hidayah Allah, dalam amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah ya. Bisa diistilahkan majnun. Apalagi ya, saat Nabi Musa mengajak kaumnya jihad untuk mengusir orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis, semuanya menolak. Ya. Inna fiha qauman jabbarin. Ya. Mana kita bisa masuk, di dalamnya ada orang-orang yang bengis. Ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami nggak bakal masuk kecuali mereka keluar dulu. Ya. Kalau udah keluar baru kamu masuk. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Saking nggak maunya berjihad, ya. Nabi Musa disuruh perang sendirian, jihad sendirian. Kecuali pengikut Musa yang jumlahnya hanya 2 orang. Maksudnya 2 orang yang siap untuk berjihad. Bahasanya begini. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihim al-bab. Berkatalah 2 orang yang takut kepada Allah yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Nikmat apa? Duit, materi, nikmat siap, nikmat siap melaksanakan ya,
perintah Nabi Musa, perintah Allah dan Rasulnya, siap berjihad, siap mati syahid di jalan Allah, itu sungguhnya sudah merupakan nikmat sejak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Jadi kita bisa belajar kata nikmat ya. Apalagi ya. Surat Al-Ahzab dulu pernah kita pelajari itu ya. Bahwa orang yang siap melaksanakan perintah Allah, betapapun pahitnya, ya, betapapun dibully oleh masyarakat seperti yang dialami oleh Zaid ibnu Harithah ketika nikah dengan Zainab binti Jahsh. Zaid ibnu Harithah, sahabi, istilahnya dari kalangan masyarakat bawah, budak, mantan budak. Zainab binti Jahsh dari kalangan orang elit, harus nikah. Karena perintah Allah nikah-nikah aja, walaupun sulit untuk istilahnya move on. Demi taat kepada Allah dan Rasulnya, kerjain saja. Jadi bahasanya gimana? Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Ketika taqulu, kau berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat dan kau juga berikan nikmat kepadanya. Nikmat apa? Ya. Allah kepada dua sahabi ini ya nikmat dakwah, ya, nikmat ilmu, diajarin ya, nilai ini, nilai itu. Allah menunjukkan ke jalan hidayah. Maka di ayat ini pun Allah tegaskan nikmat walaupun nggak disukai oleh orang. Ya. Walaupun semua orang nggak suka, ya ibaratnya ibu ngaji nih pagi-pagi seperti ini. Udah sekian banyak orang diajak nggak ada yang mau. Yang mau cuma ya segelintir manusia dari ribuan manusia. Maka sudah seharusnya tetap diyakini ini sebuah nikmat walaupun semua orang nggak mau. Ya. Walaupun semua orang membuli. Ya. Jangan lupa semua yang diridhai oleh Allah, semua yang dimuliakan oleh Allah, apalagi dengan apresiasi yang besar, ya. Maka tetap yakini bahkan rasakan sebagai nikmat Allah. Agar apa? Agar kita tidak terbawa. Jangan sampai, saya doang yang mau beginian. Ya. Sekian banyak orang nggak ada yang mau. Ya. Saya lagi yang melakukan, semua orang nggak mau. Ya. Padahal saat manusia siap melakukan ya, amal-amal soleh itu, dia sudah dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama nikmat tadzkir, nikmat menyampaikan ajaran Allah. Ya. Tidak saja pribadinya yang diserang, bisa juga materinya diserang. Ya. Maka serangannya, pembuliannya adalah kahin au majnun. Kahin itu dukun ya. Jadi kalau dukun ya, maka tuduhannya adalah ya, kahin biasanya apa? Cari duit ya, nggak ada kahin gratis. Ya. Ini paling nyari duit ya. Kahin ya, biasanya nyari apa? Nyari
popularitas. Ya. Dan apa yang dikerjakan kahin, ya, dianggap cuma ya, bisa-bisanya kahin. Gitu. Ya. Nggak jauh dari paling itu. Kalau di masyarakat ada istilah ilmu pelet lah, ya. Ada istilah faktor jin dan sebagainya. Padahal aslinya itu nikmatu rabbik. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran itu adalah nikmat Allah. Dituduh majnun. Anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Majnun berarti ya, penyampainya dianggap nggak waras. Orang nggak waras berbicara, ya pasti perbicaraannya ngaco. Perbicaraannya tidak ilmiah. Namun dibantah oleh Allah. Ya. Masa bersama Al-Quran disebut kahin majnun? Ya, tidak. Fama anta bi ni'mati rabbika kahinin wala majnun. Ya. Sehingga ketika manusia menuduh seorang dai, menuduh seorang alim dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, ya, berarti apa? Ya, berarti dia telah membenci. Ya. Membenci aja udah nggak boleh. Ya. Artinya membenci aja sudah menghalangi jalannya hidayah Allah. Saya benci dengan fulan-fulan yang sering mengajarkan apa Al-Quran, apa kajian, jangan membenci. Biasanya kalau udah membenci, membuli, ya, lebih nggak mungkin lagi dapat hidayah. Biasanya kalau sudah membuli berarti mengajak orang lain untuk menolak dakwah itu. Maka semakin jauhlah manusia itu dari ilmu, dari petunjuk Allah. Hendaklah kita berhati-hati apabila tidak bisa mencintai, ya, tidak bisa mencintai orang yang mengajarkan Islam, orang yang mengajak berdakwah. Minimal netral saja. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang mencintaimu. Karena mencintai manusia yang dicintai oleh Allah, ya, itu akan berpengaruh besar dalam perasaan manusia. Ya. Baik dalam urusan-urusan kecil sampai apalagi urusan-urusan besar. Ya. Ya, betul. Banyak masyarakat kalau sudah mencintai seorang alim, seorang yang soleh, seorang yang ya, berdakwah, ya, sampai urusan puasa, ya, Syawal, ya, langsung menunggu-nunggu gimana fulan, ya, fulan insya Allah puasanya besok, ya udah nggak nunggu-nunggu apa-apa. Ya. Apalagi dalam urusan besar, ya. Seseorang yang misalnya Allah kasih hidayah menghafal Quran.
Pasti salah satunya adalah karena mencintai seorang penghafal. Ya. Karena dulu ngefans dengan seorang penghafal, dia ikut menghafal. Apalagi kalau ini dikembangkan, seseorang siap bekerja untuk Islam, ya, bahkan siap mati syahid untuk Islam. Kenapa? Karena di kepalanya banyak contoh-contoh orang yang mati syahid di jalan Allah, ya. Sehingga dia ingin mengikuti jejak orang-orang yang dicintai. Orang rajin infak, ya, pasti biasanya di kepalanya banyak contoh-contoh orang yang berinfak, sehingga dia ingin mengikuti jejak mereka. Tapi kalau gayanya seperti ini, ya, buru-buru mencintai malah membenci. Gak cukup membenci, bahkan ya membuli, bisa semakin menjauhkan dari hidayah. Tapi karena memang dakwah itu amal yang sangat dicintai oleh Allah, ya, maka orang yang dibuli pun dididik oleh Allah supaya jangan baper. Ya. Artinya jangan karena dibuli kahin, majnun, ya, kemudian ngambek. Udahlah, nggak usah dakwah. Ya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan, ya, kalau kamu berdakwah, siap-siap kamu dibuli orang. Ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Oh, memang dakwah ini, ya, kan membuatmu menanggung beban yang besar. Salah satunya apa? Isbir 'ala ma yaqulun. Ya. Kamu harus bersabar dibuli orang. Walaupun ya biasanya ada juga kan yang memuji, ya. Rasulullah dalam dakwahnya ya ada pecintanya, ada pembencinya, ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Bilal, ya. Ada Khadijah dan seterusnya. Orang yang fan-nya, tapi ada pembencinya, ya. Ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ya. Ada Abu Lahab yang pamannya sendiri. Tapi namanya manusia, ya, tetap aja, ya, walaupun dua-duanya ada, pembuli ada, ya, pembenci ada, pecinta ada, ya, follower ada, tetap aja perasaannya, ya, sering menjadi baper karena pembenci-pembenci. Sehingga Rasulullah SAW, ya, kadang-kadang, ya, nyaris mengikuti para pembenci itu, ya. Salah satunya turunnya ayat Qul ya ayyuhal kafirun, itu kan salah satu sikap, ya udahlah sesekali kita ngalah sama mereka. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. La a'budu ma ta'budun. Nggak ada ngalah-ngalahan dalam dakwah. Harus tegar dalam menghadapi ajakan-ajakan mereka. Isbir alama yaqulun, ya, atau wasbir nafsaka, ya, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, ya, dan seterusnya. Bahkan terhadap pembenci itu Rasulullah diperintahkan untuk menaklukkan. Yang kadang proses penaklukannya terhadap para pembenci itu bisa berhasil. Seperti Abu Sufyan. Setelah sekian tahun menjadi pembenci, akhirnya jadi pengikut. Ada yang nyaris, ya, nyaris mau.
namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya. Nyaris mau, nggak jadi. Maka turun ayat, ya. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Seharusnya dengan ayat ini sadar, ini nggak nyadar juga. Kamu pakai nggak jadi mau masuk Islam, ya gara-gara siapa? Abu Jahal, karena teman dekatnya Abu Jahal. Awas nanti kamu hari kiamat akan menyesal sangat dalam, ya. Kamu akan mengatakan, coba saya dulu nggak berteman dengan Abu Jahal. Coba saya dulu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi walaupun diingatin begitu, ya tetap aja dalam kekufuran. Ada yang gagal total, ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Jadi betapa besarnya, ya, pahala orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, terhadap para pembencinya saja masih berusaha untuk mengikuti, ya. Maksudnya berusaha untuk meredam, jinakkan hatinya, meluluhkan hatinya supaya, ya, bisa hilang bencinya. Ya, terlepas berhasil nggak berhasil, ya. Rasulullah ada yang berhasil, ada yang nyaris berhasil, ada yang berhasil. Am yaquluna syairun. Yang ketiga dituduh, ya, sebagai penyair. Ya. Kalau istilah kita apa, pujangga, ya, seniman. Ya. Karena penyair itu, ya, kalau berbicara biasanya, ya, selalu bersastra. Ya. Sehingga kepala manusia kalau mendengar ucapan penyair beda mendengar ucapan orang biasa. Ya. Sebutlah di negeri ini kita mengenal Taufik Ismail. Ya. Kalau bikin narasi kritikan, ya, pasti bahasanya beda dengan umumnya masyarakat. Ya. Pasti bahasanya lebih indah, bersastra. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang mengalami tuduhan sebagai penyair itu lebih besar daripada dituduh sebagai kahin ataupun majnun. Ya. Sampai ada surat namanya Syu'ara. Ya. Surat Al-Quran namanya Syu'ara. Ya. Surat ke-26, ya. Surat para penyair. Nah, itu apa maksudnya sampai ada Syu'ara? Ya. Maka Allah mengingatkan kepada manusia di surat Syu'ara itu, ya, memang kamu nggak bisa membedakan antara penyair yang ada di lapangan dengan Rasulullah sebagai penyampai Al-Quran. Penyair itu sampai diingatkan oleh Al-Quran. Bukankah kamu kalau melihat penyair itu, ya, penyair itu utamanya apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi berbuatnya itu berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kemudian pengikut-pengikutnya juga orang-orang yang senang dengan hawa nafsu. Ya. Ya mungkin kalau sekarang ini lirik-lirik lagu, ya, terutama lirik-lirik lagu yang berbau kemaksiatan, ya. Ya, lirik lagu cinta, lirik lagu, ya,
orang yang mabuk cinta. Kayak Al-Quran mengatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Penyair itu pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang sesat. Ya, memang Quran diikuti orang sesat. Ya. Jangankan sesat, lagu aja nggak ada. Bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad sebagai syair? Ya. Syair kok ngajak orang berbuat baik, ngajak orang beribadah, nggak mungkin. Ya. Dalam Tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Penyair itu apa? Ya. Omongannya itu ngelamun semua, nggak ada. Nggak ada hakikatnya itu. Ya. Ya. Istilahnya kalau ibu senang dengan lirik-liriknya Ebit G. Ade, ya, itu ada judul lagu namanya Kamilia. Ya. Itu 1-4. Bahkan kata Ebit G. Ade seharusnya sampai ke 7 itu. Ya. Memang nggak saya sosialisasikan aja. Ketika ditanya, memang yang kamu tulis itu ada kenyataannya? Nggak ada, cuma ngelamun doang katanya. Ya. Itu cuma lamunan saya aja. Istri saya juga nggak itu gitu amat katanya. Ya namanya penyair ya begitu, dia cuma ngelamun-ngelamun saja. Makanya Allah katakan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Lirik-lirik penyair itu ya, para pujangga itu umumnya ya lirik-lirik yang nggak ada kenyataannya. Asbun saja itu ya. Makanya Allah katakan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ya. Kecuali jika penyair itu atau seorang seniman itu beriman beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsira. Ya, banyak berzikir. Wantasaru min ba'di ma zulim. Ya. Dan selalu membela diri atau membela Islam ketika disakiti. Maka dia siap berjuang, siap melawan ya dengan syair-syair. Ya. Ya. Maka bangsa Arab atau setelah masuk Islam dan menjadi sahabat, maka syair-syairnya menjadi bermutu. Ya. Contohnya siapa? Hasan bin Thabit. Tapi kalau ada penyair jahiliyah, isinya bagus, maka Rasulullah mengatakan pakai juga, nggak apa-apa. Ya. Ada penyair jahiliyah namanya Ka'ab bin Zuhair. Rasulullah mengingatkan, ini Ka'ab bin Zuhair ini walaupun orang kafir, tapi ya walaupun ya mungkin setitik dari ribuan syairnya yang benar ya, namanya bukan orang Muslim ya. Tapi kalau bagus pakai aja ya. Jadi Ka'ab bin Zuhair itu punya syair bunyinya begini ya. Ala kullu ma khalallahu batilu katanya. Ingat bahwa ya, selain semua bentuk kehidupan ya pemikiran, pekerjaan yang tidak berdasarkan keridhaan Allah, maka itu nilainya batil di sisi Allah. Ngobrol nggak mengandung ingat pada Allah berangkat batil dan berbagai macam kegiatan. Itu dari syair jahili, tapi kalau baik pakai aja. Maka nggak mungkin Rasulullah mengandung syair. Jadi Allah membelanya dengan pembelaan-pembelaan yang real ya. Kamu itu kalau nuduh jangan asbun, lihat kenyataannya ya. Kenapa sampai dituduh syair? Karena ya memang tidak sedikit juga orang-orang yang karena dengar Quran ya masuk Islam. Ya, dengar Quran masuk Islam. Khusus Umar Ibnul Khattab ya.
Ya, dan banyak lagi ya, ada Jubair bin Mut'im, ada Tufail bin Amr ad-Dawsi, ya, orang yang masuk Islamnya karena mendengar tilawah Quran. Ada yang nyaris, Al-Walid ibn Mughirah, ya, nyaris bingung sekian hari, ya, masuk Islam enggak, masuk Islam enggak. Akhirnya diajari oleh Abu Jahal, kamu itu kena sihir, kamu itu kena sihir, ya. Udahlah ya, in hadza illa sihru yu'thar di surat Al-Muddatsir, enggak jadi, ya. Jadi dituduh syair, ya, karena memang dianggap pandai memilih bahasa. Maka Allah bela dengan ungkapan wa ma 'allamnahu syi'ra, ya. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad itu syair, ya. Wa ma yanbaghila, andai kata dia bisa bersyair, enggak mungkin dia memasukkan unsur-unsur syairnya, ya. In huwa illa dzikru wa Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad itu sebuah peringatan dari Allah dan bacaan ataupun kalamullah, ya. Ini sangat banyak nih masalah tuduhan ini ya di surat Al-Haqqah. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Memang aja kamu nggak mau beriman, memang aja kamu nggak mau ngambil pelajaran, ya. Membela dirinya menuduh Rasulullah sebagai syair, ya. Jadi hati-hati ini ya. Ketika nggak suka terhadap nilai-nilai kebaikan, sebenarnya yang bermasalah itu diri kita atau diri yang penyampai itu, ya. Maka Allah katakan ya sebetulnya itu cuma omonganmu aja, syair, ya, kahin. Padahal memang kamu nggak mau beriman aja, memang kamu udah benci duluan, ya. Kamu tahu, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, summa laqata'na minhu watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau saja Muhammad itu berani, ya, memasukkan bahasanya sendiri, ya, mau syair atau non syair, ya, tentu sudah kami siksa, ya. Tentu sudah kami habisi, ya. Dan kalau saya sudah habisi, siapapun nggak akan bisa membelanya. Sampai seperti itu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan, ya, tuduhan sebagai syair terhadap, ya, Al-Qur'an, ya. Di ujungnya baru kelihatan ini, ya. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Ujungnya apa? Qul tarabbasu, ya, fa inni ma'akum minal mutarabbisi. Nah itu kan cuma pura-puranya aja nuduh ini, padahal kamu itu memang benci pada Muhammad. Karena bencinya dia ngomong begini, ya. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, katanya. Ya. Ya. Raibal manun itu asal artinya mati. Maksudnya adalah mati. Biar aja dia aktif terus dalam sebagai penyair atau sebagai orang gila, ujungnya juga mati. Itu menunjukkan apa? Memang benci, ya. Memang nggak mau berpikir apa sih yang disampaikan. Pokoknya ya kalau sudah benci biasanya karena apa? Karena hasad, ya. Seperti Abu Jahal. Masa Banu Hashim selalu unggul? Memang kabilahnya dia aja unggul, kami nggak bisa unggul. Gitu. Sampai akhir hayat saya nggak bakalan mau menjadi pengikutnya. Kita ini lebih keren dari Bani Hashim. Yang seperti itu, ya. Hati-hati dengan penyakit hasad, ya. Huyai bin Akhtab
seorang Yahudi. Itu tahu bahwa ya, Nabi akhir zaman itu dari orang Arab, padahal dia berharap tetap dari orang Yahudi. Maka dia mengatakan, ya, kalau Allah izinkan aku panjang umur, ya, selamanya aku akan memeranginya. Ya gimana bisa dapat hidayah kalau ya udah benci duluan. Biar aja ntar juga mati sendiri dia katanya. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal man. Arti asli raibal manun maksudnya tadi apa? Mati ya. Arti asli raibal manun itu adalah dinamika kehidupan. Ya namanya manusia ntar mengalami sakit lama, manusia ntar mengalami ya Rasulullah itu pernah 3 tahun kan di boikot ya, dikucilkan ya. Artinya biar saja nanti dia mati karena dinamika kehidupan. Mungkin kalau orang dai lain misalnya di penjara ya, mungkin dai lain dibunuh. Pokoknya dinamika kehidupan yang mengantarkan kepada kematian manusia itu disebut dengan raibal manun. Ya. Karena itu bagi orang beriman ya tidak boleh ya bersenang-senang terhadap raibal manun terhadap saudaranya. Ya. Walaupun mungkin beda partai, mungkin beda jamaah, beda ini, nggak boleh bersenang terhadap raibal manun saudaranya. Ya. Istilahnya raibal manun itu syamatah. Ya. Syamatah itu apa? Syamatah itu nyukurin. Ya. Ya. Rasain loh. Ya. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Bagaimanapun ketika yang itu dialami oleh kaum muslimin, ya, tetap kita harus berempati minimal ya. Ya. Di negeri ini ya, tidak sedikit ya partai-partai ya isinya kaum muslimin semua ya. Tapi kadang-kadang suka membenci saudaranya yang lain ya, membuli saudaranya yang lain ya, apalah macam-macam lah ya, berbuat jahat terhadap saudaranya yang lain padahal partainya umumnya kaum muslim, pemimpinnya seorang muslim ya. Bahkan kadang-kadang ya, partainya menampilkan casing keislaman ya. Ada casing Ka'bah, ada casing ya, bulan sabit itu semua kan ya keislaman semua walaupun dalamnya ya wallahu a'lam. Tapi kalau mereka mengalami hal-hal yang tidak bagus, maka kita tidak boleh menganggapnya itu raibal manun. Kita tetap harus berempati. Apalagi sudah jelas ini organisasi selalu berusaha ingin amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini organisasi keislaman yang selalu ingin berbuat baik kepada umat, dibubarin. Maka kita harus berempati, bukan menganggapnya itu raibal manun. Biarlah waktu yang akan menghabisi mereka misalnya. Ya. Kita boleh bersikap seperti itu. Ya. Maka terhadap orang yang raibal manun, Allah katakan, Qul tarabbasu. Ya. Silahkan kamu tunggu. Ya. Ini ma'akum minal mutarabbisin. Sungguhnya, aku bersama kalian juga penunggu juga. Artinya kalau kalian mengharap kita mati, kamu kan juga mati. Ya. Kalau kalian mengharap kami binasa, kalian juga binasa. Ya. Ya.
Kalau kalian mengharap kami dalam kesusahan, kalian juga pasti juga dalam kesusahan. Dan ini dimaksud dengan qul tarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin. Ya. Walaupun akhirnya apa? Tetap aja nanti di akhiratnya beda. Sama-sama mati, ya. Sama-sama mati, tapi di akhirnya kan ya, yang satu ya mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang satu mati husnul khotimah. Ya. Seperti perkataan Abu Sufyan ya setelah perang Uhud kan mengatakan, rasain kalian pada mati semua ya. Itu 70 sahabat syuhada ya. Maka dijawab oleh Rasulullah ya. Qatlana fin nari, qatlana fil jannati wa qatlakum fin nar ya. Memang di antara kalian ada yang mati, di antara kami juga ada yang mati, tapi orang-orang mati di antara kami saya jamin masuk surga ya. Sementara orang yang mati dari kalian saya jamin masuk neraka ya. Rasulullah yang ngomong begitu itu menjadi apa? Kanteran yang mematikan ya. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah kalau ngomong pasti terrealisasi ya. Sehingga Abu Sufyan nggak berani lagi ngomong begitu ya. Kanter-kanternya ya matikan ya. Abu Sufyan sehingga nggak berani lagi membuli ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ayat-ayat semacam ini ya orang-orang salihin sering menjadikan sebagai ibrah ya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Ini juga diungkapkan misalnya oleh para bujang-bujang Filistin misalnya. Antara mereka misalnya mengatakan begini, iya betul memang banyak warga kami yang mati ya. Kalian juga ada yang mati kan? Ya. Semua kita mati ya. Tapi kan beda ya. Matinya warga kami insya Allah di surga. Cukuplah mereka itu mati karena didalimi. Sementara kalian sebagai orang zalim. Ataupun yang diucapkan oleh sebagian orang-orang soleh terkait dengan kesabaran ya, kesabaran orang-orang kafir di dalam pekerjaannya, ya. Di dalam kemaksiatannya, mereka aja bersabar ya dalam kemaksiatan. Masa kita nggak bersabar? Ya Allah katakan, fama asbarahum 'alan nar. Itulah ayat-ayat semacam ini harus selalu menjadi motivasi beramal. Ya. Di Al-Anfal, orang kafir berinfak, masa orang beriman nggak mau berinfak? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya. Orang kafir bekerja keras untuk menghancurkan Islam, bal makrul laili wan nahar. Masa orang Islam nggak mau bekerja keras untuk membela Islam? Ntar sudah membela sama orang Islam dibully juga ya. Kasian banget Tuhanmu itu butuh pembelaan kamu. Memang dia nggak bisa membela sendiri. Padahal saat manusia itu membela agama Allah, maka sekaligus manusia itu sedang memuliakan dirinya. Karena para pembela-pembela Allah itulah yang akan dimasukkan surga. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Bagaimana mungkin ya manusia akalnya melihat Al-Quran, melihat hidayah, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bisa berpikir seperti itu. Ya. Ya, kalau bahasa para aktivis dakwah itu, memang di mana jeleknya kita, ya. Perasaan disuruh mendekat udah mendekat, suruh berbuat sosial udah sosial, suruh apa aja udah dikerjain semua, tapi kok masih kita dibenci terus, ya itulah dakwah, ya. Ya. Kata terus kamu tambah itu, mereka akan terus istilahnya ini amta'muruhum ahlamuhum bihadza. Kok bisa ya akal manusia itu membenci orang yang berdakwah, membuli orang berdakwah. Ya. Allah katakan balhum qaumun taghut. Ya. Masalahnya bukan akalnya yang konslet, ya. Bukan akalnya nggak nyambung, tapi memang ya, potensi kemaksiatan yang ada di dalam dirinya. Balhum qaumun taghut. Potensi membenci Allah, membenci Rasul, membenci Al-Quran, membenci orang-orang yang soleh, itu yang membuat mereka ya terus membuli. Ya. Ini mirip ya seperti ayat sebelumnya ya, Ad-Dzariyat atawasau bihi. Ya. Kenapa sih orang kafir itu kok dari generasi-generasi membenci Islam, benci Rasulullah, ya. Benci Al-Quran. Ya Al-Quran 14 abad yang lalu baru sekarang dibakar-bakarin. Dan itu kan terus terjadi. Memang mereka pernah dapat wasiat dari senior mereka. Nanti suatu saat bakar ya Quran ini. Tidak balhum kaum tahu. Bahwa dalam diri manusia ini kalau potensi jahatnya, potensi bencinya kepada Allah, Rasulnya dan seterusnya ada, ya, maka amal-amalnya, komen-komennya ya itu nyambung dengan orang-orang dulunya, bisa sama walaupun nggak pernah ada ya, apa baik jamaah rahimakumullah. Sampai di sini gaji kita insyaallah ya. Mohon maaf belum bisa ada tanya jawab dalam perjalanan ya. Mohon izin langsung saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.